Gimana caranya mengubah hutang menjadi penghasilan? Wah, ini seru banget nih. Karena hal ini, hutang jadi penghasilan, ini benar-benar 100% cara yang digunakan oleh orang kaya sehingga mereka jadi kaya. Atau mereka udah kaya jadi makin kaya. Jadi kalau orang yang belum kaya karena tahu caranya, mereka bisa berhutang, hutangnya jadi penghasilan, malah jadi makin kaya. Nah, saya akan ajarin gimana caranya. Cuman disclaimer dulu, yang namanya hutang itu adalah pedang bermata dua. Hati-hati, hutang adalah pedang bermata dua. Sehingga kalau kamu nggak hati-hati dengan hutang, atau kamu berhutang tapi tidak memiliki kecerdasan finansial yang cukup untuk mengelola hutang tersebut, bisa-bisa kamu malah makin hancur dalam finansial, makin kejebak dalam terjerat hutang. Hati-hati. Dan ini nggak peduli ya, maksudnya apakah hutangnya itu hutang syariah atau hutang konvensional, doesn't matter. Nggak ada hubungannya, semua hutang harus diperlakukan sama. Tidak ada yang namanya, oh hutang ini lebih baik karena sifatnya seperti ini. Itu nggak ada. Jadi semua hutang, satu, harus dibayar. Kedua, semua hutang itu harus dihandle, dikelola dengan tingkat kecerdasan finansial yang tinggi. Kalau nggak, kamu akan kegulung hutang itu sendiri, ya habislah dirimu, sesimpel itu. Nah, apa yang saya share di video ini adalah fondasi tentang kecerdasan finansial supaya kamu bisa mengelola hutang, sehingga ketika nantinya kamu memutuskan untuk berhutang, dan bisa aja hutang yang syariah, bisa aja hutang yang konvensional, terserah kamu. Ketika kamu memutuskan untuk mencoba menjadi orang kaya lah, gampang kayak gitu ya, karena semua orang kaya pasti berhutang. Atau enggak, saya tantang deh, ada nggak satu orang kaya yang beneran kaya nggak punya hutang? Ada nggak? Setahu saya nggak ada. Top of the top, Bill Gates misalnya, Jeff Bezos, Elon Musk, semuanya utangnya besar sekali. Makanya mereka kaya. Oke? Nah, saya jelaskan di sini. Gimana caranya utang jadi income? Utang tuh ada dua. Oke? Ada dua. Jadi kalau kamu pernah nonton video ini sebelumnya, saya ulangi sedikit aja di sini supaya teman-teman yang baru ketemu video saya ngerti konteksnya. Utang itu ada dua. Yang pertama itu adalah utang yang buruk, bad debt, utang yang jelek, utang yang jahat. Yang kedua, utang yang baik. Nah, orang kaya fokus di utang yang baik. Mereka nggak mau utang yang jelek. Apa bedanya utang baik, utang jelek? Selain namanya berbeda, ternyata cara berhutang dan tujuan berhutangnya itulah yang membedakan. Jadi yang membedakan hutang jelek, hutang baik itu adalah pertama, tujuannya buat apa, cara melunasinya gimana. Saya kasih contoh. Misalnya, oke, saya beli handphone. Contoh ya, saya beli handphone misalnya. Handphone ini harganya 5 juta. Saya ngutang buat beli handphone ini. Pertanyaannya adalah utang buat beli handphone. Saya misalnya pakai pinjol ya, pakai apa namanya, kan ada tuh yang pay letter gitu kan. Anggap aja saya pakai pay letter, saya pakai pinjol. Pinjolnya nggak diawasi OJK lagi. Pertanyaannya, utang saya utang baik atau utang jelek? Atau misalnya saya beli handphone yang sama, harganya sama, 5 juta. Saya ngutang, tapi saya ngutang di tempat yang diawasi OJK. Misalnya saya ngutang di Bank BCA untuk beli handphone ini, saya pakai kredit. Pertanyaannya, hutang yang mana yang jelek, hutang mana yang bagus? Mana yang bad debt, mana yang good debt? Oke? Kalau kamu menjawab, oh utang yang di bank, yang pakai Bank BCA lebih bagus karena utangnya diawasi OJK. Kalau jawabanmu seperti itu, ya kamu salah. Kalau saya beli handphone ini adalah untuk keperluan yang konsumtif, supaya bisa main sosmed, supaya bisa chatting-chatting, telepon-telepon, dan tidak menghasilkan income sama sekali dari sini, maka itu adalah hutang yang jelek. Mau utangnya pakai pinjol ilegal, mau utangnya pakai bank besar, bank pemerintah, sama saja. Karena utang yang jelek atau utang yang baik itu dilihat dari tujuannya buat apa. Nah sekarang gini, saya beli handphone ini, misalnya saya mau pakai handphone ini untuk bikin konten,
untuk bikin konten karena saya mau menjadi seorang affiliate marketer. Saya beli handphone buat bikin konten sehingga nanti dari konten yang saya bikin saya bisa jadi affiliate marketing, saya bisa mendapatkan passive income dari konten-konten yang saya taruh di TikTok misalnya. Saya jadi affiliate di sana, ada keranjang kuningnya, saya dapat passive income. Itu adalah utang yang bagus. Maka pembelian handphone ini dengan hutang itu adalah hutang yang bagus. Karena hutangnya itu ditujukan untuk apa? Sesuatu yang produktif. Karena dari saya ngutang, misalnya saya ngutang 5 juta. Cicilan saya misalnya anggap aja 3% deh per bulan. Bunga plus pokoknya ya 3%. Dari 5 juta itu berapa? 5 juta, 1%-nya 50 ribu. Saya harus bayar cicilan 150 ribu misalnya. Tapi dari hutang itu 150 ribu, anggap aja penghasilan saya sebagai seorang affiliate marketer, saya dapat 1 juta per bulan. Yang terjadi adalah 150 ribu saya pakai buat mencicil handphone ini, 850 ribu masuk kantong, jadi cuan. Pertanyaannya lagi, saya dapat 850 ribu, itu dari mana? Modal saya berapa? Modalnya 0. Kenapa? Karena saya nggak pakai uang saya sendiri, saya pakai utang bank. Saya pakai utang pinjol. Oke? Saya nggak ngajarin kamu, ayo berhutang di pinjol ilegal, nggak. Saya nggak pernah ngajarin kayak gitu. Tapi yang saya katakan adalah, yang membedakan utang baik, utang buruk adalah kalau kamu berhutang untuk beli barang yang konsumtif, itu artinya utang yang jelek. Itu aja. Tapi kalau kamu berhutang untuk kamu membeli aset, artinya itu utang yang baik. Nah, itulah bedanya si kaya dan si miskin dalam berhutang. Orang kaya, mereka beli aset pakai hutang. Utang saya udah ada di angka puluhan miliar saat ini. Tapi semua hutang saya adalah aset. Oke, sekali lagi, saya punya hutang puluhan miliar. Hutang saya aset. Ketika utang saya berupa aset dan asetnya dikelola sehingga dia bisa menghasilkan passive income, passive income-nya saya pakai untuk membayar cicilan hutang, maka itulah hutang yang baik. Semakin besar hutangnya, tapi dikelola dengan baik, maka semakin besar juga income-nya. Sekali lagi, semakin besar seseorang berhutang yang dikelola dengan baik, maka semakin besar income-nya. Saya kasih contoh. Saya beli properti, harga 2 miliar. Oke? Dari properti 2 miliar ini, saya pakai utang bank, saya pakai KPR, menghasilkan cicilan 20 juta per bulan. Oke? Nah, dari properti ini yang dikelola dengan tim yang solid, dengan tim yang profesional, menghasilkan net operating income 25-30 juta per bulan. Anggap aja 25 juta deh, kita ambil yang bawahnya. Maka yang terjadi adalah dari 25 juta itu, 20 juta saya pakai buat bayar cicilan, 5 jutanya masuk kantong jadi cuan. Asik apa asik banget. Sekarang kalau misalnya saya punya 10 properti yang seperti itu, maka utang saya 20 miliar, oke, cicilan saya dari 20 miliar adalah 200 juta, tapi income saya 250 juta. Sehingga 200 jutanya adalah untuk bayar cicilan, 50 jutanya masuk kantong. Semakin besar hutangnya, semakin besar income-nya. Makanya ini adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan. Kenapa? Karena tidak pernah diajarin. Saya dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2. Bahkan kampus saya adalah termasuk kampus yang top di Indonesia. Nggak pernah diajarin bahwa orang kaya jadi kaya karena mereka berhutang. Yang selalu diajarkan di lingkungan kita sehari-hari, di masyarakat adalah jangan berhutang. Hutang itu nggak bagus, hutang itu harus dijauhi, hutang itu ada yang bilang haram dan segala macamnya. Padahal orang-orang yang super kaya, mereka jadi kaya karena mereka hutang. Lebih tepatnya adalah mereka jadi kaya karena mereka punya kecerdasan finansial yang tinggi, sehingga mereka bisa mengelola hutang, sehingga mereka bisa menjadi semakin kaya, tanpa mereka harus keluar duitnya sendiri. Mereka menggunakan OPM. Bukan Operasi Papua Merdeka, tapi OPM adalah Other People's Money. Mereka jadi kaya karena menggunakan uang orang lain. Kok bisa uang orang lain? Saya beli properti harga 2 miliar. Saya pakai uang bank, saya nggak pakai DP, saya pakai uang bank. Pertanyaannya, uang bank yang dipakai untuk properti tersebut, untuk kebayar properti tersebut, itu uangnya siapa?
uang nasabah yang menabung. Artinya saya bisa mengakuisisi properti dengan menggunakan uang nasabah yang menabung, dan mungkin itu adalah uang tabunganmu juga. Jadi masyarakat diajarkan kita harus nabung di bank. Lalu orang-orang seperti saya menggunakan uang tersebut untuk mengakuisisi properti, beli aset yang mana aset ini memberikan saya passive income. Orang-orang yang nabung dapat bunga berapa? 3-4% per tahun. Saya bisa dapat passive income jutaan bahkan puluhan juta masuk kantong tanpa modal. Itulah indahnya kalau kita punya kecerdasan finansial yang cukup, punya fondasi kecerdasan finansial yang baik, sehingga kita mengerti gimana caranya uang itu bekerja. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat, minimal membuka sedikit wawasan supaya kamu ngerti, oh ada sisi lain dari sebuah koin. Jadi ada koin, mata uang itu punya dua sisi, ya, kamu melihat di sisi yang lain yang dilihat oleh orang-orang yang kaya-kaya itu, yang mana mereka bisa beli aset tanpa modal, dan mereka hutang dan mereka jadi makin kaya karena mereka mengerti caranya berhutang. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.